Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Untuk memberikan kontribusi atau masukan terhadap upaya membenahi BUMN. Belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Selamat bergabung di serial podcast Visipol Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita masih membicarakan topik tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku yang ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan lintas fakultas di UGM, diedit oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy S. Winanti. Nah, kita ketahui pandemi COVID-19 telah menyebar, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu terbitan paling awal terkait topik ini. Diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press sebagai sumbang pikiran di masa pandemi. Versi e-book dapat diunduh secara cuma-cuma melalui website Gadjah Mada University Press di digitalpress.ugm.ac.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung sudah ada Tania Della Vita Malik yang bersama dengan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, Pak Dekan kita, menulis bab 8, Industri di Era COVID-19, Respons BUMN, Sektor Transportasi dan Farmasi. Terima kasih sudah berada di sini. Sehat-sehat kan? Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga begitu juga dengan Mas Rum. Alhamdulillah. Ya, walaupun working from home tetap harus semangat nih. Iya, benar sekali, Mas. Sebelumnya kita menginformasikan bahwa pada saat podcast ini direkam, Pak Dekan sedang ada agenda lain sehingga beliau tidak dapat bergabung. Tetapi Pak Dekan sudah mengirimkan pesan audio kepada kami. Nanti kita akan putar di akhir wawancara. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Tania, aku kan udah baca juga bab ini, sangat menarik. Kira-kira bisa nggak sih diceritakan kenapa fokus kajiannya itu di sektor transportasi dan sektor farmasi? Nah, kira-kira apakah kedua sektor BUMN tersebut yang paling terdampak dari pandemi ini? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Rum dan juga Visipol UGM atas kesempatannya ini. Saya kali ini datang sendiri, hadir sendiri dalam rekaman ini, tidak bersama Prof. Erwan seperti tadi yang Mas Rum sampaikan, tapi insya Allah di akhirnya nanti akan ada pesan dari Pak Erwan yang di-attach juga seperti itu ya Mas Rum ya. Sebelumnya terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, mengenai kenapa sih sektor transportasi dan sektor farmasi yang dipilih. Jadi memang benar Mas Rum, kedua sektor ini merupakan sektor yang sangat terdampak ya, yang paling terdampak dari pandemi ini. Berbagai riset menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu dari the losing sector. Nah, sektor transportasi ini bersama dengan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan logistik juga merupakan sektor yang sama-sama terdampak, tapi dalam artian mereka losing out ya. Nah, di sisi lain itu ada sektor farmasi yang juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, tapi dalam artian dia itu menjadi salah satu the winning sector. Nah, apa ini artinya? Sektor transportasi itu merupakan salah satu the losing sector karena permintaannya yang sangat menurun. Kenapa permintaan ini bisa sangat menurun?
Nah, kita bisa lihat bahwa karena COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat dan juga pada saat yang bersamaan belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan, kemudian belum ada vaksin. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah adalah untuk melakukan pembatasan sosial, melakukan karantina, lockdown ya, dan juga travel ban. Nah, karena pembatasan-pembatasan sosial ini dilakukan, maka memang masyarakat itu lebih merasa secara kesadaran sendiri ya, lebih merasa lebih aman untuk berada di dalam rumah daripada traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini menyebabkan pergerakan sosial masyarakat itu yang menurun. Akhirnya permintaan terhadap sektor transportasi juga menurun seperti itu. Nah, di sisi lain, permintaan terhadap sektor farmasi itu yang juga sangat terdampak ini sangat meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena memang seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 yang sangat menyebar dengan cepat, kemudian respons pemerintah juga berusaha untuk cepat. Ini menyebabkan permintaan terhadap obat dan alat kesehatan dari sektor farmasi juga meningkat seperti itu pada periode yang sangat cepat ini. Nah, bisa kita lihat kasus COVID-19 ini kan sudah banyak sekali ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Permintaan obat seperti obat-obat yang memang belum benar-benar dianggap dapat menyembuhkan tapi setidaknya membantu pasien COVID-19, yaitu adalah obat-obat seperti kloroquine, hidroksikloroquine, dan lain sebagainya. Nah, obat-obat inilah yang meningkat permintaannya di sektor farmasi. Di sisi lain juga ada peningkatan permintaan alat kesehatan yang juga merupakan produk lain dari sektor farmasi. Bisa kita lihat di BUMN, salah satu BUMN yang memproduksi alat kesehatan itu adalah Indofarma. Peningkatan terhadap produk-produk Indofarma ini meningkat setidaknya setelah kita lihat ada berbagai macam rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Kurang lebih itu kan di Indonesia ada 100 rumah sakit rujukan di mana pada saat yang bersamaan mereka permintaan dari mereka ini juga meningkat. Di sisi lain juga ada seperti hotel-hotel yang ditransformasi menjadi tempat untuk isolasi pasien COVID-19. Nah, ini kan meningkatkan permintaan terhadap alat kesehatan jadi di sektor farmasi ini seperti yang tadi saya bilang tidak hanya obat tapi juga alat kesehatan meningkat. Jadi ya itu ya. Kenapa kita memilih dua sektor ini, karena pertama sektor transportasi itu mereka berdua ini sama-sama terdampak, tapi sektor transportasi itu dalam artian permintaannya menurun, kemudian sektor farmasi ini dalam artian permintaannya meningkat seperti itu, Mas Tom. Menarik ya. Jadi yang satu turun di sektor transformasi dan di sektor farmasi justru peningkatannya cukup tajam ya. Iya, benar sekali. Nah, soal transportasi nih, tadi disebutkan Tania. Ya. Pukulannya cukup luar biasa ya. Ya. Untuk BUMN kita sebut aja kayak Garuda Indonesia segala macam kan pasti turun tuh pendapatannya. Nah, menurut tulisan ini gimana sih mestinya BUMN itu harus terutama di sektor transportasi ya. Jadi kayak PT KAI juga kan pasti menurun. Iya. Nah, ya terima kasih Mas Rum. Jadi untuk sektor transportasi di dalam pembahasan ini kita mengangkat 3 BUMN ya. Ada Garuda Indonesia, ada Kereta Api Indonesia, dan juga Pelayaran Indonesia atau PELNI. Nah, dari ketiga BUMN transportasi ini kita melihat dampak apa yang mereka hadapi, kemudian bagaimana respons dari ketiga BUMN ini. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui,
BUMN tidak hanya di sektor farmasi ya, tapi BUMN secara keseluruhan itu kan memang dari sebelum pandemi ini sudah banyak yang menghadapi masalah, ada hutang, kemudian juga deadline untuk membayar hutang yang sudah mendekat, dan juga ada dorongan dari pemerintah untuk melayani publik dan lain sebagainya. Nah, sesaat sebelum COVID-19 itu kan khusus untuk Garuda Indonesia memang ada masalah yang cukup besar ya yang terjadi dalam internal perusahaan Garuda Indonesia. Nah, kita melihat bahwa memang COVID-19 ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar terhadap terhadap BUMN di sektor transportasi, karena memang seperti yang tadi saya katakan, permintaannya yang sangat menurun. Permintaan yang sangat menurun ini terjadi ketika BUMN seperti Garuda Indonesia ini menghadapi tantangan di mana dia mempunyai hutang yang perlu dibayar khusus untuk Garuda Indonesia itu kan deadline-nya Juni ini ya. Jadi memang COVID-19 itu seperti BUMN ini menghadapi krisis di saat krisis ya. Jadi menghadapi krisis ekonomi sebelumnya di saat krisis kesehatan ini yang saat ini terjadi. Nah, memang kita lihat bahwa COVID-19 ini sesuatu yang sangat baru ya Mas Rum. Jadi banyak dari pemerintah juga aktor-aktor non pemerintah itu kaget dan responsnya itu memang saat ini belum ada yang sempurna. Namun jika kita lihat ke belakang, BUMN ini kan bukan perusahaan yang baru beroperasi di Indonesia ya. Banyak BUMN yang memang sudah aktif dari zaman dulu, bahkan ada yang sudah mulai dari zaman masih dijajah Belanda seperti itu. Nah, melihat dari BUMN ini yang umurnya sudah panjang dan sudah melewati berbagai kondisi, seperti dulu kita ada krisis tahun 98, kemudian tahun 2008 juga ada krisis ekonomi global, kemudian juga ada pandemi sebelumnya ya, seperti flu burung. Nah, kita berekspektasi bahwa BUMN ini seharusnya sudah memiliki manajemen krisis yang baik gitu. Kita tidak mengatakan bahwa COVID-19 ini sama dengan krisis-krisis yang sebelumnya, tapi setidaknya BUMN itu seharusnya sudah memiliki manajemen krisis yang baik. Nah, apa maksud dari kita yang mengatakan manajemen krisis yang baik ini? Itu ada dua hal ya Mas Rum. Salah satunya adalah mengenai model bisnis yang reaktif terhadap krisis dan juga kebijakan-kebijakan untuk melindungi pegawai. Terutama pada saat pandemi COVID-19 ini yang kita lihat kan masyarakat itu tidak hanya terancam secara misalnya ada yang kehilangan pekerjaan. Kita tidak mengatakan bahwa BUMN melakukan PHK besar-besaran, tidak, tapi ada masyarakat yang mengalami kesusahan secara ekonomi, tapi juga di sisi lain ada ancaman kesehatan seperti itu. Jadi memang perlindungan pegawai ini sangat penting untuk dilakukan, apalagi kita melihat bahwa pegawai adalah salah satu aset terpenting perusahaan seperti itu. Nah, jadi tadi memang yang kita angkat di dalam buku ini adalah manajemen krisis yang baik dalam artian model bisnis yang reaktif dan juga perlindungan pegawai yang harusnya menjadi salah satu prioritas seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sektor transportasi ini kan ada dua contoh yang saya ambil di sini ya. Untuk lengkapnya bisa baca di bab 8 dalam buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 ini. Nah, saya ingin mengambil contoh Garuda Indonesia dibandingkan dengan KAI. Garuda Indonesia ini kan BUMN yang beroperasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, dari sebelum COVID-19 itu masuk ke Indonesia itu kan sudah ada di Cina terlebih dahulu. Nah, salah satu hal yang memberi dampak terhadap Garuda Indonesia adalah travel ban di Cina. Jadi Garuda Indonesia itu menutup penerbangan juga, beberapa penerbangannya ada 8 kalau tidak salah, itu penerbangan ke Cina ditutup. Kemudian habis itu di Saudi Arabia itu menutup umroh tidak untuk sementara waktu ditutup. Nah, padahal umroh dan haji merupakan salah satu pendapatan terbesar dari Garuda Indonesia. Akhirnya Garuda Indonesia tidak melakukan operasional lagi ke Jeddah dan Madinah untuk sementara waktu. Nah, jadi bisa kita lihat yang dihadapi Garuda Indonesia ini adalah
sesuatu yang memang dia tidak bisa lakukan, kemudian dia tidak lakukan. Nah, kalau kita bandingkan dengan KAI, itu KAI dari sejak awal dia sudah mencoba untuk melakukan efisiensi operasionalnya. Jadi dari awal, karena penurunan penumpang itu sangat tinggi, terjadi penurunan penumpangnya, jadi langkah yang dia ambil adalah untuk mengurangi operasionalnya. Jadi ada titik-titik tujuan-tujuan yang ditutup, kemudian penggunaan kereta juga dikurangi menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Nah, kita melihat bahwa KAI ini sudah cukup responsif ya. Jadi dia melakukan sesuatu. Jadi dia sebenarnya tidak, karena dari awal ini kan PSBB belum dilakukan. Bahkan dari PSBB belum dilakukan, KAI ini sudah merespon dengan cara mengurangi operasional, karena memang permintaan sedang menurun seperti itu. Nah, hal-hal kecil seperti ini kan juga cukup membantu perusahaan, karena biaya operasional yang diperlukan itu kan sangat tinggi ya. Kalau kita lihat dengan permintaan yang sangat rendah, itu otomatis tidak masuk gitu ya. Nah, secara respon model bisnisnya KAI ini menurut kami perlu dicontoh, karena dia cukup reaktif. Permintaan menurun, ya sudah, turunkan saja operasionalnya. Kalau yang kita lihat dari Garuda Indonesia ini kan di dalam negeri itu kan juga, meskipun pada awal penulisan ini kan PSBB belum banyak dilakukan. Nah itu, tapi dia masih melakukan operasional seperti biasa, masih melakukan business as usual ke destinasi-destinasi yang memang belum ada larangan travelnya ya, seperti itu. Jadi memang kita melihat tadi ya, ada dua respons manajemen krisis yang sangat diperlukan, khususnya untuk sektor transportasi, BUMN sektor transportasi ini, yaitu yang pertama adalah model bisnis yang reaktif dan adaptif terhadap keadaan pandemi ini, dan yang kedua adalah perlindungan pegawai yang harusnya menjadi prioritas, seperti itu Mas Om. BUMN sebaiknya lebih responsif terhadap krisis ya. Dan ya, dicontohkan tadi kontras ya antara yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dan PT KAI. Pelni gimana Dan kalau dalam hal ini? Kalau Pelni itu memang ada kecenderungan lebih mirip dengan Garuda Indonesia ya Mas Rum, karena dia masih melakukan business as usual. Salah satu hal yang yang dilakukan Pelni yang cukup reaktif itu adalah menutup layanan pembelian tiket langsung seperti itu. Tapi untuk layanan antar penumpang menggunakan kapal itu pada saat penulisan memang masih business as usual seperti itu. Tapi memang setelah ini kan datanya terakhir untuk buku ini kan tanggal 20 April ya Mas Rum. Yeah. Nah, memang setelah 20 April itu ada berbagai perkembangan ya. Nanti mungkin saya sampaikan nanti seperti itu. Tadi Tania sampaikan permintaan di sektor farmasi tinggi banget ya. Yeah, untuk operasional mereka. Tapi ada nggak sih kendala-kendalanya gitu? Karena ini mau nggak mau kan ini krisis ya, dan unprecedented juga. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan bahwa sektor farmasi ini merupakan salah satu the winning sector ya, seperti itu. Tapi memang jika kita telaah lebih lanjut, itu memang ada kendala-kendala yang sepertinya sedang dihadapi oleh BUMN di sektor farmasi ini, seperti itu. Nah, salah satu kendala yang kita coba bahas di dalam buku ini adalah mengenai kepastian supply chain, seperti itu. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti ini? Karena pertama, Indonesia itu bahkan dari sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, itu sektor farmasi Indonesia 90%-nya itu masih impor dari negara lain. Nah, 60%-nya itu dari Cina, kemudian ada juga dari India sebagai importir terbesar kedua, dan juga dari negara-negara lain, seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari India dan Amerika Serikat, mereka juga sama-sama bergantung terhadap Cina. Memang tadi saya bilang bahwa India merupakan salah satu importir obat terbesar di Indonesia, tapi at the same time India ini juga merupakan negara yang juga bergantung terhadap Cina dalam hal raw materials untuk membuat obatnya itu masih dari Cina, seperti itu. Jadi kalau kita lihat India dan Amerika itu sama-sama masih bergantung terhadap Cina. Pada saat ini itu mereka sama-sama, kedua negara ini
sudah declare mereka menghadapi masalah dalam supply chain ini, karena memang di Cina pada saat penulisan itu masih melakukan lockdown seperti itu, dan tidak ada business as usual untuk hal ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ini, ada kecenderungan di Indonesia juga terjadi hal yang sama. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, 90% obat dan alat kesehatan itu di Indonesia masih diimpor dari luar negeri gitu. Nah, jadi kita ada suspek ke arahan ke sana. Namun, ketika kita telusuri lebih lanjut melalui secondary sources maupun juga kemarin syukur kita ada kesempatan untuk mewawancarai langsung Direktur Utama Kimia Farma, memang dikatakan bahwa pada saat ini masih aman-aman saja seperti itu. Nah, amannya dalam artian apa? Dalam artian rantai pasokan yang tadi kita curigai ada masalah, itu memang sejauh ini BUMN sektor farmasi itu belum melakukan seperti pengakuan seperti bahwa kita tuh memang ada masalah dalam rantai pasok. Nah, kemudian kita menanggapi hal ini, kita melihat mungkin ada dua kemungkinan. Bahwa yang pertama, memang rantai pasok farmasi Indonesia itu tidak terganggu karena meskipun pada saat COVID-19 itu ada berbagai kerjasama government to government dan juga business to business untuk membantu ketersediaan obat. Karena seperti yang kita lihat, Indonesia itu, government Indonesia dan juga government Jepang sama-sama bekerja sama melibatkan Kimia Farma dan Fujifilm untuk melakukan pengadaan obat Avigan, salah satu obat yang seperti kloroquine itu dianggap mampu membantu pengobatan pasien COVID-19 seperti itu. Namun juga ada kemungkinan yang kedua adalah bahwa mungkin memang terganggu rantai pasokannya, tapi dalam hal ini bukan terganggu untuk ketersediaan obat COVID-19. Kenapa? Karena saat ini kan yang digunakan di Indonesia itu ada salah satu obat untuk pasien COVID-19 adalah obat kloroquine. Nah, obat kloroquine ini itu sudah sekitar 20 tahun itu diproduksi langsung oleh Kimia Farma. Dan memang pada saat COVID-19 ini baru kita ketahui ternyata Kimia Farma merupakan salah satu produsen kloroquine terbesar di dunia. Hal ini mungkin juga karena merujuk bahwa Indonesia kan sempat ada kasus malaria besar-besaran ya Mas. Nah, kloroquine ini merupakan sebenarnya obat untuk malaria tersebut. Jadi memang Indonesia mempunyai kapasitas lebih untuk produksi obat kloroquine ini. Jadi memang ada kecenderungan bahwa awalnya kan kita curigai bahwa mungkin ada nih masalah dalam supply chain, tapi ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut belum ditemukan seperti itu pengakuan dari BUMN sektor farmasi bahwa ada masalah supply chain. Nah, kemudian kita melihat sepertinya ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang rantai pasok farmasinya itu tidak terganggu karena ada kerjasama G2G yang terbangun pada saat COVID-19 ini, dan juga ada memang tidak terganggu khusus untuk ketersediaan obat COVID-19 seperti itu, Mas Rom. Jadi malah kita tahu ya diproduksi di dalam negeri ternyata. Iya, benar. Sebelumnya kita pikir obat-obat yang advance itu hanya bisa didapatkan dari luar negeri. Luar negeri, benar. Mungkin 10% Tapi juga sekian persen 10%. untuk luar negeri. Iya. Tapi tadi menarik ya, Tania menyebutkan soal diplomasi perdagangan juga ya untuk mengamankan pasokan tuh, supply chain. Iya. Nah, kan udah sekitar hampir 3 minggu ini bukunya terbit, lalu juga selama 3 minggu itu pasti ada banyak perubahan yang dilakukan di kedua sektor, untuk BUMN di sektor transportasi dan BUMN di sektor farmasi. Mungkin Tania bisa cerita ke kita kira-kira apa yang dilakukan oleh let's say Garuda Indonesia atau perusahaan lain selama 3 minggu terakhir. Iya.
mungkin saya membahas Pelni dulu sedikit ya Mas Rum, karena tadi Ya, ada boleh, silakan. Ya. Nah, kalau Pelni itu kan pada saat penulisan memang dia masih melakukan business as usual ya. Namun setelah terjadinya PSBB yang ada di Jakarta dan Jabodetabek itu, memang Pelni ini itu dia melakukan pemberhentian layanan transportasi penumpang seperti itu. Cuman begitu juga dengan Garuda Indonesia ya. Namun untuk certain destinasi. Nah, namun yang bisa kita lihat bahwa saat ini mulai beberapa hari yang lalu Pelni juga kembali melakukan business as usual. Jadi memang karena COVID-19 ini perkembangannya sangat cepat, dalam 3 minggu itu perusahaan juga sudah responnya itu cepat sekali gitu. Jadi awalnya yang melakukan business as usual, kemudian dia menutup karena ada PSBB tersebut, kemudian dia lagi membuka lagi gitu karena sudah mulai ada rencana untuk pelonggaran PSBB seperti itu. Yeah. Nah, kalau dari sektor farmasi sejauh ini saya melihat masih kurang lebih masih sama, cuman memang sepertinya untuk pada saat penulisan itu kan karena permintaan yang banyak dan banyak sekali yang terjadi secara cepat gitu kan. Itu kan sempat ada kesusahan APD seperti itu ya Mas Rum. Bisa kita lihat itu mungkin karena hasil G2G dan B2B akhirnya ketersediaan APD itu perlahan-lahan mulai normal ya di Indonesia karena misalnya di Jawa Barat itu banyak industri yang kemudian juga turut berkontribusi untuk produksi APD. Memang kita lihat juga dari contohnya kayak dari Bio Farma ya, Indofarma. Indofarma itu kan sebelumnya memang tidak memproduksi APD, tapi kemudian juga membantu produksi. Nah, mungkin ini karena produk-produk G2G dan B2B tadi akhirnya banyak perusahaan yang berkontribusi juga akhirnya APD dan alat-alat kesehatan dan juga obat yang sebelumnya dibutuhkan memang jadi normal seperti itu. Kemudian sebenarnya banyak sekali ya Mas Rum perkembangan terbaru. Juga kita tahu bahwa baru-baru ini Garuda Indonesia itu direncanakan akan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 8,5 triliun karena memang deadline untuk membayar hutang di bulan Juni ini kan semakin mendekat. Sedangkan seperti yang tadi kita bahas bersama-sama bahwa memang pada saat pandemi COVID-19 ini permintaan terhadap sektor transportasi secara umum itu menurun dan juga otomatis pendapatan dari Garuda Indonesia ini juga memang menurun gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ada ini ya. Ini mengenai perlindungan pegawai juga yang kita bahas di dalam ini. Kan baru-baru ini ada surat edaran dari menteri yang mengatakan bahwa pegawai BUMN di bawah 45 tahun itu diminta kembali bekerja seperti itu. Tadi saya sempat membuka filenya, memang ada 5 step ya, 5 step untuk menghadapi new normal seperti itu ya. Salah satu step yang pertama itu adalah untuk melakukan menciptakan protokol kesehatan, mempersiapkan protokol kesehatan untuk menghadapi kelima step yang ada ini untuk pelonggaran PSBB seperti itu kan. Nah mungkin kalau menanggapi hal ini kita bisa lihat ada salah satu contoh menarik dari Australia ya, saya lihat. Mungkin Mas Rum juga lebih tahu. Di Australia itu kan dia membuka pelonggaran lockdown-nya itu kan dilakukan dalam 3 tahap ya. Namun memang di dalam tahap ini itu sudah ada protokol kesehatan yang menjadi umbrella seperti itu, menjadi umbrella untuk pelonggaran lockdown gitu. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan sesuai dengan surat edaran menteri ini kan 5 tahapan ini sudah dikeluarkan, tapi protokol kesehatan yang akan menjadi umbrella itu memang belum ada dan baru akan di arrange itu pada saat tahapan pertama ini seperti itu. Padahal kan kita tahu bahwa memang
oke, memang benar mungkin ya dari secara angka kasus penyebaran COVID-19 untuk orang yang lebih muda itu memang lebih rendah daripada orang yang sudah lanjut usia seperti itu. Tapi at the same time untuk memastikan bahwa karyawan itu nyaman bekerja dan juga melindungi diri dari COVID-19 ini perlu sepertinya ada protokol kesehatan yang benar-benar jelas untuk memayungi setiap step pelonggaran PSBB yang akan dilakukan. Seperti itu, Mas Isrum. Jadi selain tadi Prof. Erwan dan Tania tulis di dalam bab ini, selain manajemen BUMN yang lebih responsif terhadap krisis, lebih reaktif, tetapi juga perlindungan terhadap para pegawainya ya. Iya. Saya membayangkan itu juga kalau di sektor transportasi kan pasti mereka perlu kru kan, misalnya pramugari, juga officials yang ada di kereta api atau kapal feri. Perlindungan terhadap pegawai itu juga sangat penting. Iya, benar sekali. Nah, Kalau kita lihat, gimana? Mas Rum, sepertinya perlindungan yang ditekankan oleh BUMN ini adalah perlindungan orang yang menikmati layanannya, jadi perlindungan penumpangnya seperti itu. Oh gitu ya? Berbagai publikasi itu kita menemukan bahwa BUMN ini memastikan bahwa orang yang menggunakan layanan dari mereka itu akan mendapat perlindungan, misalnya pemberian masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi memang untuk orang yang memberikan layanan ini di bawah BUMN itu sepertinya kita belum menemukan yang pasti ya bagaimana perlindungan mereka, kecuali memang pada saat wawancara dengan Direktur Utama Kimia Farma tadi itu beliau menyebutkan bagaimana tahapan-tahapan perlindungan pegawai, di mana mereka juga punya call center khusus, direktur sumber daya manusianya juga hadir dalam ready untuk menerima saran, kritik, masukan terhadap perlindungan pegawai dan lain sebagainya, seperti itu, Mas. Ya, luar biasa komprehensif tadi pembahasannya, termasuk terakhir juga penekanan terhadap perlindungan terhadap pegawai. Ini tidak lepas juga dari upaya untuk meningkatkan performa BUMN ya, baik keluar maupun ke dalam kan? Iya, benar sekali, Mas. Respon keluar dan respon ke dalam. Ya. Nah, itu tadi ulasan dari tulisan Profesor Dr. Irwan Agus Purwanto yang menekuni kajian inovasi kebijakan dan reformasi birokrasi, juga Tania Delavita Malik, Asisten Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bidang Manajemen Talenta dan Inovasi Teknologi. Terima kasih banyak ya Tania ya, pembahasan yang sangat menarik. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, kita ada 2 pesan dari Pak Dekan, Prof. Erwan. Pesan yang pertama mengenai agenda ke depan dari kajian BUMN ini. Kita putar ya sama-sama ya, Tania. Apa agenda lanjutan dari bab yang ditulis terkait dengan dampak COVID-19 terhadap sektor BUMN? Tentu Visipol UGM memiliki concern terhadap tata kelola BUMN ini. Beberapa saat yang lalu Visipol UGM pernah melakukan workshop dengan para dosen dan peneliti. Salah satu tema atau topik yang dibahas berkaitan dengan bagaimana kontribusi Visipol UGM di dalam upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas, efisiensi, competitiveness kinerja BUMN di Indonesia. Kita semua tahu ada banyak persoalan yang saat ini membelit BUMN di Indonesia, sehingga jauh sebelum ada COVID-19 ini BUMN di Indonesia perlu diperbaiki dari aspek tata kelola tersebut.
Nah, COVID-19 ini saya kira akan menjadi momentum untuk kita semua memperhatikan bagaimana BUMN ini bisa dikelola dengan lebih baik. Nah, terutama BUMN yang di dalam pembahasan bab buku ini mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan ketika terjadi COVID-19. Tentu keuntungan tersebut harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk bisa membangkitkan industri dalam negeri, terutama dalam hal ini adalah industri farmasi, industri obat-obatan, agar Indonesia tidak lagi di masa yang akan datang tergantung pada impor obat. Jadi dengan adanya COVID ini, maka industri farmasi di Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam negeri, karena dari berbagai macam penelitian sebelumnya banyak sekali potensi yang dimiliki Indonesia. Kita memiliki berbagai macam sumber obat-obatan herbal yang ternyata sangat potensial untuk bisa diolah menjadi obat yang bisa menangkal virus COVID-19 ini. Nah, di samping itu tentu untuk sektor-sektor BUMN yang saat ini terdampak oleh COVID-19 dan menghadapi situasi sulit, juga dampak tersebut atau situasi tersebut bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi, bagaimana agar BUMN tersebut menjadi lebih efisien untuk melakukan perubahan-perubahan, perombakan-perombakan dalam bisnis prosesnya, sehingga ke depan ketika COVID-19 ini sudah berlalu, maka BUMN yang sekarang terdampak oleh COVID-19 bisa bekerja lebih efisien dan menjadi lebih kompetitif di masa yang akan datang. Kemudian untuk pesan kedua dari Prof. Erwan adalah mengenai rencana Visipol dan kajian BUMN. Sebagai tambahan terkait dengan concern Visipol untuk memberikan kontribusi atau masukan terhadap upaya membenahi BUMN, sangat mungkin ke depan Visipol UGM mengembangkan sebuah pusat kajian BUMN. Dengan pusat kajian tersebut diharapkan Visipol bisa mengembangkan riset multidisiplin, tidak hanya di lingkungan Visipol tetapi melibatkan fakultas-fakultas yang lain untuk bisa betul-betul mempelajari apa saja persoalan-persoalan yang ada di dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, dan juga dari situ diharapkan bisa muncul rekomendasi-rekomendasi untuk membuat BUMN kita menjadi lebih efektif, efisien, dan menjadi lebih kompetitif, sehingga BUMN kita bisa bersaing dengan BUMN dari luar, sehingga BUMN kita tidak hanya fokus di dalam menjalankan bisnisnya untuk pasar domestik, tetapi bisa go internasional, bisa menjadi perusahaan yang berskala internasional dan mampu berkompetisi dengan BUMN negara lain atau bahkan dengan multinational corporation dari negara lain, yang tentu saja itu akan sangat bermanfaat atau bisa memenuhi visi dan misi mengapa BUMN harus ada, yaitu yang pertama tentu bertugas untuk memberikan pelayanan, menjadi agen pembangunan di Indonesia, tapi di sisi yang lain BUMN juga harus menjadi leading sektor di dalam meningkatkan competitiveness bangsa Indonesia. Terima kasih kita sampaikan untuk Prof. Erwan untuk pesan-pesannya yang sudah direkam. Untuk Tania,
Makasih ya, udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Juga untuk Pak Dekan, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa untuk para pendengar bisa mendapatkan kopi dari buku ini, versi digital. Tadi bisa didapatkan di digitalpress.ugm.ic.id. Versi hard copy-nya juga akan tersedia di toko-toko buku terdekat. Lalu juga jangan lupa untuk ikuti podcast kita di Spotify dan juga kanal-kanal media Visipol. Terima kasih Tania. Terima kasih para pendengar semua.